Inter Milan telah mengirimkan pesan dalam perburuan gelar Serie A dengan penampilan mereka saat mengalahkan, khususnya tampak tegas dalam memberikan perlawanan. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez dianggap sebagai man of the match dalam kemenangan tandang 2-0 atas dalam penilaian pemain di pertandingan tersebut. Lautaro memang tidak mampu menyamai jumlah 2 golnya seperti saat mengalahkan Monza di pekan pertama. Namun sang striker menunjukkan keterampilan dan kontrol bola yang mengesankan dalam melakukan manuver 7/10. Gazzetta juga memberikan pujian untuk rekan duet Lautaro pada laga tersebut, yakni Marcus Thuram. Thuram memang tidak berhasil mencetak. Gelandang Inter Milan, Hakan Calhanoglu merasa skuad Nerazzurri saat ini memiliki perpaduan yang tepat antara pemain berpengalaman dan pemain muda yang memiliki ruang untuk berkembang. Berbicara kepada Inter TV setelah kemenangan atas Cagliari, Calhanoglu menyebut bahwa Inter telah menjalani bursa transfer musim panas yang penuh dengan pergolakan. Seperti diketahui, Nerazzurri telah kehilangan 12 pemain dari skuad senior musim lalu yang digantikan 11 pemain baru, dan ditambah dengan kembalinya Stefano Sensi. Oleh karena itu, butuh waktu bagi tim untuk bersatu setelah banyaknya pergolakan di dalam skuad musim ini. Namun tanda-tanda awalnya adalah para pemain baru telah mampu beradaptasi dengan baik untuk menggantikan pemain yang telah hengkang. Calhanoglu menjelaskan pemikirannya mengenai rekrutan baru Inter. Kami senang memiliki perpaduan hebat antara pemain muda dan pemain berpengalaman, ungkap Calhanoglu. Sejauh ini para pemain baru telah mampu beradaptasi dengan baik. Ada suasana yang bagus untuk hal itu di sini dan kami ingin mempertahankannya. Sekarang kami memiliki waktu seminggu sebelum menghadapi Fiorentina dan kami akan mempersiapkannya dengan baik. Mengenai kemenangan atas Cagliari, kami memainkan pertandingan yang sulit dan saya sangat senang dengan cara kami memulai musim ini. Kami tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti musim lalu, tutup sang gelandang. Striker Inter Milan, Marcus Thuram dianggap seperti perpaduan antara Lukaku dan Dzeko dalam penampilannya melawan Cagliari. Seperti dilansir Gazzetta dello Sport, yang memuji pemain Prancis itu karena mampu menyatukan serangan Inter dengan baik meskipun masih kurang tajam di depan gawang. Thuram memang belum mampu mencetak gol sejak pramusim hingga pekan kedua Serie A musim ini. Namun cepat atau lambat, sebagai seorang penyerang maka Thuram harus menunjukkan bahwa dia memahami tugas sebenarnya di depan gawang lawan. Tetapi untuk saat ini, sang striker telah menunjukkan bahwa dirinya sangat cocok dengan Inter dan memberikan apa yang dibutuhkan bagi tim. Seperti Lukaku, Thuram tak segan-segan menggunakan kecepatan dan kemampuannya menggiring bola untuk menyerang lini pertahanan lawan. Dan seperti Dzeko, Thuram terlihat sangat nyaman berkeliaran di lapangan untuk mendapatkan bola. Kemampuan teknis Dzeko ketika turun lebih dalam dan menciptakan serangan berlebihan telah menjadi bagian penting dari gaya permainan Inter di bawah asuhan Simone Inzaghi musim lalu. Oleh karena itu, kemampuan Thuram dalam mereplikasi hal tersebut terlihat sangat menjanjikan. Tak heran jika Thuram mampu memberikan assist langsung pada gol pembuka Dumfries, dan juga berperan besar pada gol kedua Lautaro. Thuram membuktikan bahwa semua aspek penting lainnya ada pada dirinya. Kepergian Lukaku dan Dzeko telah mengancam stabilitas Inter secara struktural, namun Thuram berhasil mencegah hal tersebut sejauh ini. Bek asal Perancis, Benjamin Pavard akan menjadi kesepakatan termahal di Serie A dengan transfernya ke Inter di musim panas 2023. Menurut FC Internews, yang mencatat bahwa Nerazzurri akan mengontrak Pavard dari Bayern Munchen dengan biaya sekitar 30 juta euro plus bonus 2 juta euro. Seperti diketahui, The Bavarians pada akhirnya bersedia melepas sang pemain, di mana Inter akan segera menyelesaikan perekrutan mantan bek Stuttgart tersebut. Pavard telah mendarat di kota Milan malam tadi untuk segera menjalani pemeriksaan medis sore nanti, dan menandatangani kontraknya untuk resmi menjadi pemain Inter. Nerazzurri mengeluarkan sejumlah dana besar untuk merekrut Pavard. Namun dalam kasus Pavard, tidak ada kesepakatan pinjaman awal atau struktur lain dalam kesepakatan yang dapat mengatur pembayaran secara bertahap.
Inter membayar biaya awal 30 juta euro kepada Munchen, di mana jumlah ini lebih banyak dibandingkan pengeluaran klub manapun di Serie A untuk membeli satu pemain pada musim panas 2023. Oleh karena itu, hal tersebut tentunya menunjukkan transfer Benjamin Pavard ke Inter menjadi kesepakatan termahal di Serie A sejauh musim panas ini. Ruang ganti Inter Milan, dilaporkan telah memblokir kembalinya striker Romelu Lukaku di musim panas ini. Menurut Sky Sport Italia, para direktur Inter telah memberitahu seluruh skuad mengenai kemungkinan memulangkan pemain Belgia tersebut, namun ruang ganti klub menolak dengan tegas. Seperti diketahui, pada akhirnya Lukaku akan bergabung dengan Roma setelah sebelumnya dikaitkan dengan Juventus dan Milan. Nerazzurri awalnya tampak hampir merekrut sang striker dengan kontrak permanen dari Chelsea. Namun mereka membatalkan langkah tersebut setelah mengetahui Lukaku ingin berkhianat dan melakukan negosiasi dengan Bianconeri. Apalagi fakta bahwa Lukaku tidak membalas pesan apapun dari Inter membuat manajemen marah, dan merasa bahwa sang pemain kurang menunjukkan rasa hormat. Sky Sport mencatat, setelah kehebohan awal mereda, Presiden Steven Zhang dan para direktur sekali lagi mempertimbangkan kembali kepulangan Lukaku, mengingat Inter memang masih perlu mendatangkan satu striker di musim panas. Namun, pesan dari ruang ganti dan para pemain senior Inter dengan tegas menolak langkah tersebut. Masih ada sakit hati yang dirasakan para pemain akibat kelakuan Lukaku selama musim panas. Sang striker bukan hanya tidak menjawab panggilan telepon dari direksi klub, namun Lukaku juga tidak bisa dijangkau oleh semua mantan rekan satu timnya. Oleh karena itu, ketika para direktur klub membicarakan masalah ini dengan seluruh skuad, maka tanggapannya jelas bahwa ruang ganti Inter tidak ingin menerima kembalinya Lukaku.